Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Sophia. Saya guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Padaherang. Saat ini saya sedang melakukan PPL keempat di Universitas PGRI Madiun. Untuk materi yang akan dibahas pada PPL keempat ini adalah mengenai negosiasi dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, baik, silakan KM-nya untuk menyiapkan dulu. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan mengucapkan jargon dulu ya, biar lebih semangat. Silakan berdiri. Ibu akan mengucapkan kata SMK, kalian ucapkan bisa dengan mengepalkan tangan sebelah kanan. Kemudian Ibu mengucapkan lagi SMK Negeri 1 Padaherang, kalian ucapkan proaktif ya yang sebelah kiri. Kemudian terakhir Ibu akan mengucapkan TJKT yes. Oke? Bisa? Oke. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Padaherang Proaktif. TJKT Yes. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas mengenai teks biografi ya. Masih ingat tidak teks biografi itu seperti apa? Bu, teks biografi adalah sebuah teks yang berisi tentang perjalanan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, betul sekali. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi yang baru yaitu tentang negosiasi. Ibu akan jelaskan terkait dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi dasarnya adalah 3.11 yaitu menganalisis struktur, orientasi, pengajuan, penawaran dan persetujuan dan kebahasaan teks negosiasi. Kemudian untuk tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks negosiasi dan yang kedua adalah mengidentifikasi kebahasaan teks negosiasi. Nah, berikutnya Bu akan membahas mengenai negosiasi. Negosiasi itu apa? Negosiasi itu adalah sebuah proses tawar-menawar ya, yang tujuan akhirnya adalah ingin mencapai sebuah kesepakatan. Nah, itu negosiasi. Kemudian berikutnya struktur negosiasi itu ada 3. Yang pertama itu ada bagian orientasi, kemudian yang kedua ada bagian pengajuan atau permintaan, kemudian yang ketiga adalah penawaran dan yang terakhir adalah persetujuan atau kesepakatan. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya di sini ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pasangan tuturan, kemudian yang kedua adalah kalimat persuasif, dan yang ketiga adalah kalimat santun. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, tentu tidak ya. Jadi negosiasi di sini adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Di sini fokusnya itu tidak hanya tentang perdagangan saja ya, tapi yang lainnya, misal tentang negosiasi antara adik dan kakak,
ataupun ibu dan anak dan seterusnya gitu ya. Tidak hanya berupa tentang dagang gitu ya, atau perdagangan. Oke, untuk pertemuan kita hari ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu akan membagikan lembar kerja siswanya. Nah, di sini tugas kalian adalah membaca teks yang akan Ibu berikan. Teksnya judulnya membeli laptop baru ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Bu bagikan dulu ya. Nah, kalian kan sudah berkelompok ya. Nah, di sini LKPD yang tadi Ibu berikan, sini ada bagian kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan petunjuk. Dibaca dulu ya dengan seksama. Kemudian langkah berikutnya adalah kalian baca dulu teksnya. Setelah kalian baca bagian teksnya, dilanjutkan bagian yang ketiga di sini. Bagian yang ketiga ini adalah analisis struktur dan kaidahnya. Silahkan dikerjakan. Oke, silahkan dikerjakan ya. Ya, waktunya habis untuk diskusinya. Kita lanjutkan ke presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 3 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya yang bernama Fatul Rahman dan ada Fija dari 3 dan Ika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis struktur dan kebahasaan negosiasi. Yang mana struktur negosiasi itu ada 3. Di sini kami akan mengamati tentang dialog, yaitu membeli handphone baru dari Rudi dan ayahnya. Di sini struktur orientasi di dalam dialog tersebut yaitu ada 4 kutipan dialog. Yang pertama contohnya yaitu Rudi, ya. Rudi dengar ayah baru membelikan ponsel baru ya untuk Wati, tanya Rudi. Nah, itu salah satu contohnya. Dan yang kedua itu struktur dari negosiasi, yaitu ada pengajuan, di mana di dalam teks dialog ini ada 5 kutipan dialog yang termasuk ke dalam pengajuan. Contohnya seperti teks, seperti kutipan dari Rudi yang berbunyi, lebih gawat Rudi ya, belakangan tugas kuliah semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk penyelesaiannya. Sementara laptop Rudi lambat ya. Rudi meneruskan pembicaraan. Dan ada pun kaidah kebahasaan. Di sini ada 3 yang akan dibahas oleh Profesor Siapa. Kaidah kebahasaan di sini untuk pasangan bertanya jawab. Ada di dialog nomor 2 dan 3. Salah satunya ya ini ayah. Ya Ruth, kenapa? Jangan bilang kamu juga mau. Ponsel kamu kan masih bagus. Jawab ayah sembari menaikkan alisnya. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif ada pada dialog nomor 5, 9, 13. Salah satunya yaitu Rudi. Lebih gawat Rudi, ya, belakangan tugas kuliah semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikannya. Sementara untuk Rudi lambat ya. Rudi meneruskan.
Mungkin sekian dari kami. Apakah ada yang diulangi? Gawat rupiah belakangan tugas kuliah semakin banyak dan butuh banyak aplikasi untuk menyelesaikan sementara laptop Budi lebih lambat ya. Sekian komentar dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih dari komentarnya. Mungkin kami akan memperbaiki lagi. Apakah ada lagi? Tidak ada. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit komentar untuk penampil kelompok 3. Di sini sudah bagus ya cara penyampaiannya. Hanya saja untuk 2 orang ini Dika dan Fijar suaranya lebih keras lagi ya ketika berbicara dan agar terlihat lebih pede gitu. Jadi latihan di rumah ya ketika berbicara di depan itu agar tidak terlihat gugup gitulah ya. Nah, kemudian untuk jawaban yang tepatnya yang dibenarkannya Ibu akan kirimkan lewat Google Classroom ya. Gitu. Jadi nanti dicek saja. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Ibu tutup saja, tapi sebelumnya Ibu akan melakukan sedikit refleksi terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kan kita membahas mengenai teks negosiasi ya. Negosiasi itu apa? Negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan tertentu. Oke, baik. Itu negosiasi. Nah, kemudian kita juga membahas terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Tadi strukturnya ada apa saja? Penawaran, orientasi, pengajuan, permintaan, penawaran, persetujuan, dan kesepakatan. Betul, ada 4 ya. Nah, kemudian terkait dengan kaidah kebahasaannya kita membahas mengenai 3 ya. Apa saja tadi? Yang pertama pasangan tuturan, dan yang kedua kalimat persuasif, dan yang ketiga Betul sekali, ada 3 ya yang kita pelajari. Yang pertama adalah pasangan tuturan, yang kedua adalah kalimat persuasif, dan yang terakhir adalah kalimat santun. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita tutup saja. Tapi sebelumnya ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Silakan keluarkan buku tugasnya. Tugasnya adalah carilah informasi mengenai hikayat terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, dipimpin doa untuk penutupannya oleh KM-nya. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata dari Ibu ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.